Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Para teman-teman penerima beasiswa YBM BRI, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita niatkan untuk thalabul ilmi, sekaligus kita niatkan untuk betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu semakin ilmunya bertambah, maka kita memohon kepada Allah semakin rasa khosyah, rasa takut kita kepada Allah ini semakin dalam. Mudah-mudahan kita dianugerahi anugerah semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti biar suasananya lebih hidup ya, sama kayak yang kita dulu ngaji di Masjid Al-Ikhlas dulu. Nanti akan kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Karena mahasiswa itu kan punya dua ciri. Ciri yang pertama yaitu mahasiswa itu makhluk paling sibuk sedunia. Lalu ciri yang kedua, mahasiswa itu punya daya pikir yang kritis, sehingga harus mempertanyakan untuk semakin menggali semakin dalam ilmu-ilmu Allah. Jadi dua hal itu yang harus kita pegang. Tentunya kalau yang pertama tadi sibuk itu ya tentunya sibuk dalam hal-hal yang positif, karena itu termasuk meneladani sifat Allah. Allah itu tidak pernah sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'n, kan begitu. Jadi kalau kita nganggur ya berarti tidak meneladani sifat Allah. Tentunya sibuknya itu dalam hal yang baik, bukan sibuk yang sia-sia, naudzubillah. Maka mudah-mudahan pagi hari ini kita ngaji tentang mahabbatullah dan ma'iyatullah. Ya, kemarin kayaknya tema yang dikirim oleh jenderalnya pendidikan. Ini Ustadz Sultan. Ini terkait dengan tema ini. Apa itu mahabbatullah dan apa itu ma'iyatullah, dan bagaimana kita berusaha untuk meraih itu. Ini teori ya, prakteknya kembali ke kita masing-masing. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berangkat dari dua ayat dulu. Ini kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang terjemah maknanya adalah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nih, ikutilah aku itu siapa? Ya Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita ini mencintai Allah, kan ini tema kita kan mahabbatullah. Ya apa cara mencintai Allah, sekaligus buktinya seperti apa? Maka kita mengikuti apa yang telah disampaikan, risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya nyari ilmu begini, ini termasuk
Karena nanti ilmu ini arahnya menuju ke khosyah. Jadi orang itu kalau semakin baik, semakin banyak ilmunya, itu mestinya semakin banyak hidayahnya. Karena dia semakin tahu. Kalau ada orang yang ilmunya semakin bertambah, kok malah semakin jauh dari Tuhan, na'udzubillah, berarti ada sesuatu yang salah, kan begitu. Lalu ayat yang kedua, surah Al-Hadid ayat 4. Ini saya potongan ayat ini, penutup ayat. Ayatnya agak panjang, tapi saya kutip di wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Terjemah maknanya adalah, dan dia bersama kalian, bersama kamu di mana saja kalian berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini ayat ini menarik sekali nih. Ayat ini bicara mengenai, jadi begini ayat ini. Wa huwa utawi Allah, Allah itu ma'akum, selalu bersama kalian, berarti selalu bersama kita. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan wa antum ma'allah, kalian selalu bersama Allah. Enggak, maksudnya kalau Allah itu selalu bersama kita. Tetapi ini yang seringkali bertepuk sebelah tangan. Jadi Allah itu sudah mendekat ke kita. Bahkan dalam hadis dijelaskan, kalau seseorang yang hamba yang bertaubat lalu dia maju melangkah satu langkah, Allah sudah mendekat lebih dari itu. Terus begitu. Nah ini wa huwa ma'akum, ini terkait dengan ma'iyah. Allah itu selalu bersama kita, mendekat. Bahkan Allah itu di dalam surah Qaf itu dijelaskan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi, itu lebih dekat terhadap manusia dibanding min hablil warid. Hablil warid itu urat nadi loh. Ini kalau terputus orang itu meninggal. Sama kayak orang nyembelih binatang itu kan memutuskan ada urat yang saluran apa itu. Nah Allah itu lebih dekat dari itu. Itu saking dekatnya Allah. Cuman masalahnya manusia yang seringkali menjauh sehingga bertepuk sebelah tangan. Maka ini harus kita raih. Ya apa caranya betul-betul Allah itu bersama kita, maka kita mendekat. Maka disitulah kalau orang sudah bersama dengan Allah, itu tidak ada ketakutan apapun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak punya rasa khawatir. Jadi saya ingin berangkat dari dua ayat ini. Pertama tentunya kalau tentang mahabbatullah, maka kita gimana cara mencintai sekaligus membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah, maka kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah itu tidak bisa langsung belajar ke Rasulullah, wong kita tidak pernah ketemu. Lewatnya gimana? Ya lewat para sahabat. Lah taunya para sahabat gimana? Dari tabi'in. Tabi'in kok tahu kalau tabi'in sahabat melakukan begitu? Generasi berikutnya tabi'in terus sampai kepada ulama-ulama kita. Makanya biasanya di dalam keilmuan pesantren-pesantren salaf itu sanad keilmuan itu untuk mempertanggungjawabkan. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita kan tidak pernah melihat Rasulullah salat. Lewatnya siapa? Lewat guru-guru kita. Guru-guru kita yang punya guru sampai sambung kepada sahabat sambung kepada Rasulullah. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang tidak mau berguru, lalu milih guru saya internet, guru saya Google, itu tidak cukup. Apalagi kalau kemudian mohon maaf ternyata salah memilih guru, bahaya, bisa salah paham. Kalau salah paham, pahamnya bisa salah. Kan begitu jadinya. Kalau pahamnya salah, ini melihat sesuatu itu sempit, sehingga melihat orang lain itu seakan-akan salah, hanya dirinya yang benar. Ini yang paling bahaya. Jadi kita ini harus luas. Artinya ini masalah apa? Ini harus tahu. Ini masalah yang furu'iyah, ya, yang cabang, yang ada toleransi, yang Rasulullah itu mencontohkan tidak hanya satu versi, ataukah ini masalah yang usuliyah? Kalau yang usul memang tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau yang furu ini masih mungkin terjadi yang namanya khilafiyah, gitu loh. Nah, ini di sini kita perlunya saling
menghormati, saling toleransi. Kalau yang usul, ya nanti beda lagi urusannya kan begitu. Jadi mengikuti Rasulullah tidak bisa langsung. Makanya ini sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Al-Quran itu termasuk salah satu rahasia ihdinas sirotol mustaqim itu menggunakan karena kita ini memperoleh petunjuk, memperoleh ajaran agama termasuk itu membutuhkan dari generasi ke generasi yang ini secara masif, secara kuat dan ini secara mutawatir. Ada hadisnya ini, lalu diajarkan oleh guru sampai ke kita. Sehingga inilah perlunya bertanggungjawaban secara ilmiah dari sisi sanad keilmuan. Ini penting. Jadi ini penting. Jadi mengikuti Rasulullah tidak bisa. Guru saya siapa? Guru sampean siapa? Guru saya langsung Rasulullah. Belajar dari mana? Di YouTube. Kan Rasulullah tidak ada di YouTube. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ini kadang-kadang kita ini sering ketemu dengan propaganda. Kita tuh harus mengikuti Al-Quran. Ngapain kok ikut Imam Syafi'i? Loh, Imam Syafi'i itu ngikut Al-Quran karena beliau itu sudah mampu untuk menggali hukum. Jadi beristimbat hukum langsung dari sumbernya. Lah kalau kita yang langsung ngambil dari Al-Quran, justru yang terjadi adalah banyak salahnya. Karena menggali dasar dari Al-Quran secara langsung, ini tidak semua orang. Makanya nanti di kalangan para mujtahid itu ada levelnya masing-masing. Ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid yang muntasib, ada mujtahid fil fatwa dan seterusnya. Itu nanti ada level-levelnya. Jadi jangan sampai kita terkena propaganda, saya ini ikut Al-Quran saja lah. Langsung dilihat Al-Quran, hanya dilihat terjemahnya. Mohon maaf, terjemah itu belum, itu masih kulitnya saja. Jadi terjemah itu hanya membantu untuk memahami, tapi masih kulitnya. Wah, nanti kalau saya contohkan ini banyak, ini masuk kajian tafsir kalau ini. Karena kajian kita kembali lagi ke ayat, tadabbur ayat ini, tapi nanti kita masuk ke mahabbatullah. Nah oke, sekarang saya lanjutkan. Ini ada, saya berangkat dari motivasi hamba dalam beribadah. Semua itu kan hamba. Ya termasuk saya, jenengan ini semua hamba Allah. Ini pembagian ini oleh Ibnu Sina. Jadi ada salah satu ulama yang luar biasa namanya Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran juga. Beliau membagi hamba itu ada 3. Ini dilihat atau ditinjau dari motivasi seorang hamba itu dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, ini yang rendah sebenarnya. Sebenarnya saya kalau bikin harusnya urut dari bawah ke atas ya, cuma kadung ini. Yang pertama ini karena takut siksa. Karena takut siksa. Takut siksa itu begini contohnya. Mahasiswa yang dapat bantuan YBM, Yayasan Baitul Mal BRI umpama ini. Hari ini saya harus tahajud, saya harus duha, saya harus ini. Kenapa? Karena kalau saya tidak melakukan tahajud, saya takut nanti beasiswa saya terpotong. 1 bulan saya dapatnya tidak sampai sekian, umpama. Ini masih level yang rendah ini. Loh iya. Tapi biasanya level ini harus dilalui. Karena sulit sekali orang langsung lewat ke level yang tertinggi tanpa melalui ini. Tapi harus dilatih untuk ke sini. Jadi kalau kita kontekstualisasikan ya Rek, anggap saja kalian ini melakukan itu latihan, tapi nanti kalaupun sudah beasiswa sudah selesai, sama sudah lulus, sama jangan hanya berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, sama gak tahu tahajud mana, wes gak tahu duhaan mana. Kenapa? Wong gak ada laporan, gak ada kontrol kok. Itu berarti levelnya masih sini. Loh itu terjadi. Dan ini orang awam masih. Lah terus maksudnya mahasiswa podo ae ojo rek, harus ada usaha ke sini gitu loh. Bisa dipahami? Ini yang enggak Jawa enggak apa-apa ya, sambil diselipi bahasa Jawa paham ya. Yang bukan suku Jawa maksudnya. Karena kalau orang Jawa bilang gak Jawa itu beda lagi itu maknanya. Oke. Ada orang sholat. Dia takut. Kenapa? Kalau enggak sholat nanti masuk neraka. Sehingga biasanya kalau level ini melakukan sesuatu itu tidak dihayati, rohnya tidak dihayati, tidak masuk ke dalam jiwa, tapi hanya menunaikan kewajiban. Tahajud, laporan, tahajud.
Loh, itu beres sudah. Orang BRI kan enggak, mohon maaf, jajaran yang ngontrol sampean dari pihak sananya itu enggak bisa ngontrol sampean ini tahajud temenan. Ini pertama kejujuran, yang kedua kualitas tahajudnya enggak bisa terkontrol, yang tahu hanya sampean dan Allah tentunya. Sholat set gitu. Loh, kenapa kok cepet? Oh, saya ini sudah hafal sejak kecil doanya sehingga lancar sekali. Enggak perlu lama-lama. Kalau yang sholatnya lama itu kan karena baca doanya lama, enggak hafal lapar, keliru-keliru. Ini alasannya begitu. Ini baru pada level yang rendah, motivasi seorang hamba dalam beribadah. Wedi disiksa. Ini nanti juga dalam puasa. Ini kan sebentar lagi kita Ramadan, 1,5 bulan lagi sudah. Tidak sampai ya. Ini sudah pertengahan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, level inilah yang kata Imam Al-Ghazali, ini levelnya orang yang umum. Umum ya mayoritas. Inilah yang disampaikan di sabda Rasulullah SAW. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Kenapa? Sekalian pokoknya poso. Kelakuannya ya pancet, miso, omongannya ya tidak karuan. Tidak ada, miso itu sumpah serapah. Jadi tidak ada dampak positif sehingga orang ini menjadi lebih baik. Pokoknya melakukan poso mulai terbitnya fajar, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sampai maghrib sudah. Level ini biasanya dilalui semua orang. Tapi ya jangan berhenti di sini. Secara hukum ya, secara fikih, ya dia sudah tidak punya tanggungan karena dia sudah menunaikan. Tapi kan ibadah itu tidak hanya secara bentuk luarnya, bentuk dalamnya harus dihayati. Karena kalau hanya bentuk luarnya, ini yang kalau tidak ada pengawas dan lain-lain, ini orang tidak akan melakukan. Makanya ketika Rasulullah wafat itu termasuk ada ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasul. Ayat ini sebenarnya sudah turun sebelum Rasulullah wafat, tapi ketika Rasulullah wafat, ini yang dibaca Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain kecuali beliau itu ya seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Rasulullah Muhammad diutus, itu sudah lewat, sudah pernah ada rasul-rasul sebelumnya. Yang juga kemudian misinya selesai dipanggil kembali oleh Allah. Lanjutannya ayatnya. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Rasulullah wafat, Nabi Muhammad wafat, atau terbunuh, meninggal di medan pertempuran umpama, kalian akan kembali lagi? Enggak. Maka ini sebuah pertanyaan yang menggugah. Maka ya jangan hanya karena ada pengawasnya. Umpama kita kontekstualisasikan. Mohon maaf ya, ini biar kontekstual gitu loh. Hei kalian, mahasiswa yang dapat beasiswa. Laporan yo, ya laporan. Apakah kalau beasiswa sudah selesai, Anda sudah selesai, Anda akan balik lagi seperti dulu? Yang tidak pernah sholat malam, yang tidak pernah puasa Senin Kemis, yang tidak pernah. Ini mestinya jadi latihan gitu loh, biar tidak hanya berhenti di level ini gitu loh. Lanjut. Yang kedua, ini agak naik sedikit levelnya. Mengharap imbalan. Mari wedi dicabut beasiswa, angen-angen ya yang kedua. Oh, kalau saya melakukan ini naiknya grade-nya bisa sekian rupiah. Ngomong gitu, Mama. Itu kalau kontekstual. Tapi ini sudah mending. Berarti ini sudah mengikis, sudah berkurang, tapi masuk ke sini karena sudah menghitung dapatnya apa. Beribadah kepada Allah juga begitu. Sholat, wis pokoknya ya Allah, saya mengharap hanya pahalamu. Ya tidak apa-apa, karena levelnya ini. Karena yang diharapkan tetap Allah gitu loh. Baru yang level ketiga, ini level yang luar biasa. Apa? Inilah level yang mahabbah, yaitu karena cinta. Ini contohkan yang paling terkenal kisah seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Itu karena cinta. Sehingga beliau bersyair mengatakan bahwa kalau aku beribadah karena surgamu, karena nerakamu, takut siksa karena nerakamu, lalu aku beribadah karena imbalan surgamu, maka hilangkan itu semua, masukkan ke dalam neraka pun aku siap asal engkau ridho. Lu kan begitu. Itu karena cinta.
Nah ini harus mengarah ke sini, jangan berhenti di level ini. Masa seumur-umur masih di sini, jangan ya eman. Karena hidup kita ini berapa kali di dunia? Sekali. Ono ada orang mati suri, urip mana ya itu hanya kebetulan orang-orang tertentu. Ya urip sepisan di dunia maksudnya. Terus kita dimatikan, masuk di alam barzakh, wah nanti dihidupkan lagi di akhirat. Itu yang kehidupan yang sesungguhnya yang kekal. Wa innal akhirah lahiyal hayawan. Jadi itu kehidupan yang kekal. Jadi motivasi ini ada beberapa ini. Yang paling tinggi itu karena cinta. Contoh ya. Gak usah jauh-jauh lah. Ini kan mahabbah ini kepada sang Khalik. Sebenarnya kalau Khalik itu Allah pencipta, itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tapi ini hanya sekedar hanya sekedar penyamaan tapi tidak sama persis. Atau kias, tapi kias tidak sama persis, sebenarnya tidak memenuhi syarat kias. Contohnya, kalau kalian mencintai makhluk, laki-laki itu fitrahnya oleh Allah diberi rasa kepada perempuan. Itu sampean bisa melakukan apapun, asalkan yang perempuan itu merasa ridho, merasa senang, merasa bahagia. Hujan-hujan, si perempuan ini umpama yang sampean cintai tidak bawa payung. Sampean bawa payung cuma satu. Mohon maaf, sampean rela memberikan payung itu dan sampean rela berhujan-hujan. Itu karena cinta. Dan seterusnya. Itu contoh kecil begitu. Padahal itu makhluk. Itu belum sang Khalik. Padahal Khalik itu kalau kita mau berpikir, itu Allah itu sudah memberikan kepada kita segala sesuatu tanpa kita meminta sebelumnya. Ngomongnya sampean ini ya. Satu UM itu di kampus itu. Berapa mahasiswanya? Sampai kerucutkan lagi. Beasiswa itu banyak begini. Yang dapat beasiswa dari YBM BR ini berapa? Dulu seleksinya gimana? Lah kadang kita itu lupa bersyukur karena dianggap nikmat yang sudah biasa kita terima itu dianggap hal yang biasa. Ini yang jadi masalah. Betapa banyak teman-teman kita yang ketika mau bayar UKT, uang kuliah umpama, SPP per semester, itu orang tuanya harus nyari pinjaman ke sana kemari. Mohon maaf. Sampeyan karek duduk sinau, sregep ngaji, ya apa carane mengupgrade diri dari sisi keilmuan, dari sisi ketakwaan kan begitu. Ini kadang kalau kita terima setiap hari itu tidak terasa kalau itu nikmat. Sama kayak kesehatan itu. Baru kalau dicabut baru terasa. Makanya amanah itu jangan sampai disia-siakan. Sangat mudah bagi Allah untuk mencabut amanah. Entah caranya dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya amanah apapun itu. Maksud amanah kepercayaan untuk mengemban YBM ini. Jadi ini penting sekali. Nah ini untuk menumbuhkan mahabbah, ini perlu latihan. Level ini boleh, tapi ini harus dilatih untuk menuju ke sini. Ya paling tidak dalam diri kita itu ada latihan ke sini lah. Kalau kita belum 100% seperti Rabi'ah al-Adawiyah, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya karena tidak mungkin lah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah itu pernah dawuh, imannya Abu Bakar, cintanya Abu Bakar kepada agama ini, kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini terkait dengan keimanan. Kata Rasulullah, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ummah la rajahaha. Jadi keimanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang dengan keimanan umat Islam sedunia, imannya Abu Bakar tetap lebih unggul. Nah, kita tidak mungkin kalau total, tetapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha untuk menuju ke sini. Ngukurnya gampang. Ya tadi itu. Sekarang Anda masih dapat beasiswa aktif. Nanti kalau sudah tidak aktif beasiswanya karena sudah lulus, karena sudah semester ini, karena sudah tidak di asrama, tinggal di kos masing-masing, umpama semester 6 tadi katanya Mas Jenengan tadi, umpama. Kalau masih bisa melakukan itu, ini luar biasa. Berarti Anda sudah mulai masuk ke arah sini. Tapi kalau tidak, itu semua hilang, berarti baru level ini. Ini sudah lumayan, paling berapa persen gitu.
Jadi ini pentingnya mahabbatullah dan ma'iyatullah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan secara umum dulu konsep dasar syariat dan konsep amaliyah. Di dalam agama kita itu ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini berangkat dari hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu juga ada, yaitu ketika malaikat Jibril alaihi salam itu mendatangi Rasulullah dalam bentuk manusia. Tiba-tiba orang ini tidak dikenal, para sahabat bertanya-tanya, ini siapa, kok tidak ada tanda habis bepergian jauh. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, lalu lututnya ini nempel di lututnya Rasulullah. Tiba-tiba bertanya 3 hal. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, barang itu, akhbirni anil ihsan. Setiap Rasulullah menjawab ketika ditanya tentang kabarkanlah kepadaku atau ceritakanlah kepadaku Islam itu apa, Rasulullah menjawab antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya sampai haji. Maka orang ini, yaitu malaikat Jibril tadi, itu menjawab begini, sodaqta, engkau benar. Oh, sahabat-sahabat bertanya-tanya, ini ada orang tidak kenal tanya ke Rasulullah, tapi setiap Rasulullah jawab itu ditanya panjenengan benar. Kan sahabat tanya, loh orang ini ngetes apa, tanya beneran. Ya contohnya kalau majelis beginilah, ada yang tanya, Ustaz mau tanya begini. Saya jawab, Ustaz, nggih Ustaz, Anda benar. Lu sampai ini ngetes, opanya takok. Sahabat-sahabat bertanya-tanya, ini siapa ini? Akhirnya setelah orang ini pulang, Rasulullah bertanya, termasuk kepada Sayyidina Umar, tahukah kamu siapa tadi yang datang ke sini? Tahukah kalian? Kata Rasulullah, huwa Jibril. Jibril atani yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepadaku untuk mengajar kepada kalian agama kalian. Sehingga dari sini trilogi tidak bisa dipisahkan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tapi di sini yang ingin saya jelaskan, iman saya tulis 2 kali. Ada iman sebagai pondasi, ada iman sebagai pengembangan setelah Islam lalu berkembang jadi iman yang nanti orangnya namanya mukmin. Ini sudah levelnya lebih tinggi lagi. Saya ingin cerita, yang cerita ini sudah pernah saya ceritakan di beberapa tempat. Mengutip dari Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah ketika menafsirkan surat Al-Anfal ayat ke-2 sampai 4 itu. Ada cerita begini. Imam Hasan Al-Basri itu salah seorang tokoh sufi generasi tabi'in. Beliau ini sufi sekali dan luar biasa beliau, amaliyahnya luar biasa, keilmuannya luar biasa. Syekh Hasan Al-Basri itu punya majelis ilmu begini, halakoh ilmu di Basrah. Ketika ngaji begini, ada santrinya yang bertanya, ya Syekh, pertanyaannya singkat, amu'minun anta? Coba itu pertanyaan itu, apa artinya? Ya Syekh, amu'minun anta, apakah panjenengan orang mukmin? Umpama saya ngaji, Ustaz mau tanya apa? Jenengan ini tiang mukmin apa mboten? Loh ini apa sih kita kok mukmin apa enggak? Ini kalau tidak disikapi secara bijak, ini bisa emosi gurunya. Sama lihat ngaji apa enggak? Kok takoknya mukmin apa enggak? Kan begitu. Tapi Syekh Hasan Al-Basri mendapatkan pertanyaan itu, beliau tertunduk. Sampai terulang salah sama 3 kali pertanyaan itu. Ya Syekh, lihat soal, saya punya pertanyaan ini, amu'minun anta? Saya ini cerita ini untuk menjelaskan ini loh, iman yang sini sama ini bedanya apa, gitu loh. Kata Imam Hasan Al-Basri begini, setelah pertanyaan ketiga itu, kalau yang engkau maksudkan adalah aku beriman, yang iman sebagaimana hadis Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, yang 6 itu, maka aku adalah orang beriman. Kenapa? Karena percaya kepada yang 6 itu menjadi pondasi untuk melakukan amal, di mana amal kita agar diterima oleh Allah itu harus ada komitmen awal yang keimanan pada 6 hal itu. Paham ya? Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Saya beriman.
Tapi kata Imam Hasan al-Basri, kalau yang dimaksud adalah saya beriman sebagaimana iman yang ada di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, saya tidak bisa menjawab apakah saya ini orang mukmin atau belum. Lalu dibacalah ayat surat Al-Anfal ayat 2 itu. Apa ayatnya? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Untuk ngukur orang itu keimanannya benar, baik atau enggak, itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah atau sesuatu yang mengantarkan kepada Allah, itu getaran hatinya itu ada. Nah, getaran hati tergantung masing-masing orang. Sampai kalau mencintai seorang wanita, umpama seorang perempuan, ya memang fitrahnya laki-laki mencintai perempuan. Jangan sampai laki-laki mencintai laki-laki. Walaupun rambutnya panjang, jangan. Ini kan hanya luarnya. Jadi kalau mencintai, itu kalau disebut namanya atau melihat namanya, itu ada sesuatu yang kita rasakan. Apalagi lihat fotonya, apalagi ketemu orangnya kan gitu. Itu beda dengan, mohon maaf, sesama kenal dengan perempuan yang lain, tetapi Anda tidak punya rasa apa-apa. Loh, ini parameternya, ngukurnya, innamal mu'minuna, orang-orang yang mukmin itu yang sesungguhnya itu adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bisa. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Imannya tambah bertambah. Kalau imannya bertambah, maka indikatornya amaliyahnya semakin baik, takwanya semakin meningkat. Karena takwa itu prestasi rohani. Kalau iman yang sini, ini pondasi ini, itu namanya potensi rohani. Di sini, ini prestasi. Ini yang jadi ketakwaan di sini. Maka di sini, orang yang baru berislam, itu hanya bangunan luarnya. Makanya di surat Al-Hujurat itu ada, qalatil a'rabu amanna. Ada suku Arab, saya lupa suku apa itu, dia pengen selamat. Karena dia butuh mendapatkan sesuatu dari Rasulullah. Karena dia mengalami masa paceklik. Sehingga menghadap Rasulullah yang asalnya belum beriman, mereka kemudian bersyahadat. Lalu memproklamirkan diri di hadapan Rasulullah. Amanna, kami telah beriman ya Rasulullah. Nah, dalam hatinya itu ingin mendapatkan sesuatu, termasuk bantuan. Kenapa? Karena dia masa paceklik. Tidak ada makanan, tidak ada bahan makanan. Sehingga dia mengatakan, qalatil a'rab amanna. Apa? Jawab Rasulullah. Rasulullah menjawab, diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Berarti di situ, lam tu'minu di situ, mereka sudah punya ini, karena sudah syahadat, berarti sudah punya iman, tapi itu baru kecil. Tapi belum lam tu'minu, belum iman yang ini, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam, berarti hanya di sini. Jadi gini, Rek, iman dan Islam itu kadang-kadang bisa disamakan, tapi kalau disebutkan di satu tempat ada iman, ada Islam, ini berarti adalah sesuatu yang kita bedakan begini. Orang Islam itu mesti punya pondasi iman. Karena berislam itu, rukun Islam yang pertama itu syahadat. Kalau syahadat berarti ada persaksian. Persaksian hati yang dibarengi dengan persaksian lisan. Nanti dibuktikan dengan amal di Islam ini. Nah, kalau hanya amal saja, tidak dihayati, itu baru di sini. Tapi kalau ada penghayatan, itu masuk sini. Penghayatan lagi yang lebih dalam, masuk ihsan. Seorang tokoh sufi, murid dari Abul Hasan Asy-Syadzili, yang punya thariqat Syadziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Iskandari itu.
Shahibul Hikam, yang punya kitab Al-Hikam. Jadi kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandari itu generasi ketiga di dalam Thariqah Syadziliyah. Jadi Abul Hasan Asy-Syadzili, Abul Abbas Al-Mursi punya murid lagi namanya Ibnu Athaillah. Nah, beliau itu membagi begini. Islam itu aspek ibadah. Saya ke ibadah dulu. Jadi aspek bangunan, ini aspek ibadah, sholat. Makanya di fikih-fikih itu masuknya di sini. Rukun sholat apa saja, rukunnya wudhu apa saja, ini ibadah. Kalau sudah mulai dihayati, berarti orang mukmin tadi yang kata siapa? Imam Hasan Al-Basri tadi, saya kalau sampai level ini saya tidak tahu apakah saya sudah masuk level yang ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang secara serius, yang sungguh-sungguh atau belum. Saya tidak berani menjamin diri saya seperti itu. Itu saking tawadhu'nya Imam Hasan Al-Basri. Ibadah. Kalau ini ubudiyah. Selama ini kita ini kadang menganggap ubudiyah itu ya ibadah harian. Padahal menurut Imam Abul Abbas Al-Mursi tadi, kalau ibadah itu orang yang melakukan ibadah tapi hanya dimensi luarnya saja. Belum ada penghayatan. Kalau naik levelnya, maka menjadi ubudiyah. Naik lagi level ihsan, ubudah. Level ihsan itu apa? Ihsan itu dalam penjelasan Rasulullah ketika dalam hadis yang malaikat Jibril datang itu kepada beliau, Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi fungsi pengawasan itu betul-betul melekat. Sehingga melakukan sesuatu itu total. Kalau kita kontekstualisasikan, lagi-lagi mohon maaf ya, saya pakai contoh ya, biar konkret contohnya. Sampai bikin laporan, tahajud sekian. Nanti walaupun beasiswa ini sudah selesai, Anda sudah bermasyarakat, masih rasakanlah fungsi kontrol itu sehingga tahajud Anda, puasa sampean itu tetap dilaksanakan. Walaupun itu tidak berdampak pada pencairan setiap bulannya. Tapi berdampak pada apa? Ya langsung dari Allah. Sudah. Kalau Allah, kita mencintai Allah, melakukan apapun, nanti Allah ridho. Kalau Allah ridho, rahmat Allah turun. Sama tidak diberi yang sesuai dengan apa yang sampean lakukan, tapi dilebihi. Maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya itu. Ini yang harus kita usahakan. Atau dalam term yang lain, ini yang sering orang salah paham. Makanya saya kasih judul konsep dasar syariat. Jadi Islam itu ada al-aqidah, ada asy-syariah. Fil aqidah wa syariah wal manhaj, itu kalau dalam tafsirnya Wahbah Az-Zuhaili At-Tafsir Al-Munir, itu contohnya judulnya begitu beliau. Saya ingin menjelaskan itu adalah terkait dengan syariat. Syariat itu cakupannya luas sekali. Termasuk di dalamnya ada akidah barang itu. Nah, ini rumah besar syariat. Ada kewajiban begini yang dibebankan kepada orang beriman, yang memenuhi syarat, berakal, baligh, makanya jadi orang mukallaf namanya kan. Dia terkena beban taklif, beban hukum. Tapi para ulama sufi membagi syariat ini dirinci lagi. Orang itu jangan syariat bloko, jangan syariat nyel. Kalau syariat nyel berarti masih di sini posisinya. Kalau ibadah yang sifatnya syariat yang telah disyariatkan oleh Allah itu hanya dilakukan sesuai dengan standar minimalis, pokoknya wis menggugurkan kewajiban, maka orang tidak akan sampai pada level ini. Maka kalau dalam pembagian Ibnu Sina tadi, orang akan sulit untuk mencapai level mahabbah. Hanya level takut siksa, mentok-mentok level mengharapkan pahala. Itu kalau baru sebatas ini. Jadi kalau saya menggambarkan begini, ini syariat, S-nya besar. Kalau syariat di sini, ini S-nya kecil. Kenapa? Karena dari syariat yang luas, itu dibagi lagi pembabakannya. Ada syariat yang syariat itu S-nya kecil. Contohnya di sini. Berarti orang itu ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban. Berarti harus diilmoni, sekaligus harus dihayati. Sehingga masuk ke sini, untuk menuju ke sini, ma'rifat. Berarti harus ada thariqah. Thariqah di sini yang saya maksud,
ini toriko ini dari syariat menuju ma'rifat, ini menuju toriko. Ma'rifat ini hakikat di sini. Karena sesuatu itu pasti hakikat, ada hakikatnya. Sholat itu kalau hanya dari sisi aspek bangunan sholatnya, sudah selesai. Tapi kalau dihayati, berarti ini adalah jalan untuk menuju kepada hakikat. Hakikatnya hamba yang sholat itu apa sih? Esensi dari sholat yang kita lakukan itu apa? Buah dari sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kok ono uwong ya nang masjid, ya sholat, tapi tetap tidak bisa melarang dirinya dari fahsya wal munkar, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Berarti baru level ini bisa jadi. Bisa difahami ya? Maka harus ada ke sini. Lah thariqah di sini ini berbeda, bukan thariqah yang thariqat orang-orang kelompok-kelompok thariqat. Kalau kelompok thariqat itu adalah suatu jalan komunitas yang dilalui orang-orang untuk menuju ke sini. Ada mursyidnya nanti kalau itu. Memang yang baik untuk menuju ke sini itu ada yang bimbing. Karena kalau tidak ada pembimbing, khawatirnya tersesat jalan. Karena pembimbing itu adalah guru, yang guru itu memiliki sanad sampai ke Rasulullah. Ini tadi yang saya katakan di awal tadi. Betapa pentingnya sanad keilmuan termasuk dalam beribadah. Nah, sanad keilmuan itu termasuk bagaimana kita mengambil agama kita. Ini jangan sampai salah. Kamu kenapa sholatnya kok model begini? Oh, kata di YouTube begini loh. Nanti lihat YouTube-nya siapa dulu. Ya kalau YouTube-nya ulama yang bisa dipertanggungjawabkan, ya monggo. Tetapi tetap harus digurukan. Yang guru sampai sambung kepada Rasulullah. Nah ini di sini adalah hakikat. Dan hakikat inilah, ini esensi dari ibadah yang kita lakukan. Seseorang kalau sudah mencapai ini, maka kembali lagi tadi, berarti dia tidak memiliki rasa takut, rasa khawatir terhadap dunia ini. Karena yang ditakuti hanya Allah. Nah ini yang kadang orang sering salah kaprah. Kamu kenapa dapat beasiswa kok tidak tahajud? Enggak, saya takutnya hanya kepada Allah. Saya tidak takut walaupun beasiswa saya diputus. Ini ungkapan yang kelihatannya benar tapi kurang tepat. Maksudnya begini, implementasi ketakutan kita kepada Allah, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah, itu terimplementasikan dengan kontrol yang ada, sehingga kontrol itu selama tidak bertentangan dengan Allah, dengan Rasulullah, maka kontrol itu sesungguhnya ketika kita takut pada kontrol itu, berarti itu implementasi kita takut pada Allah. Tapi ini dijadikan sarana pijakan latihan untuk menuju mahabbatullah, tingkatan yang tadi Ibnu Sina tadi lorek. Ada orang kerja, masuknya seenaknya dewe, tidak ada disiplin. Kamu dipanggil atasan, kalau bisa dipecat kamu. Nggak boleh begini. Saya tidak takut sama atasan, saya hanya takut pada Allah. Ya kurang tepat. Kecuali kalau atasan itu melarang sholat Jumat. Sholat Jumat itu kewajiban dari Allah. Saya melaksanakan sholat Jumat, saya tidak takut pada atasan. Itu pas. Karena aturannya bertentangan dengan aturan Allah. Paham ya? Tapi kalau sejalan, karyawan masuk jam 7 sampai jam sekian, diberi jam waktu sholat sekian sampai sekian. Kok tiba-tiba ada karyawan yang tidak disiplin lalu mengatakan, saya tidak pernah takut sama orang, saya hanya takut kepada Allah. Ini kurang tepat. Saya tidak takut sama monitoring setiap hari, saya hanya takut pada Allah. Takut pada Allah, buktikan bahwa ini sebagai sarana, jangan difahami ini sebagai tujuan. Kenapa ada kontrol? Karena pihak yang memberi beasiswa itu pengennya sampai ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Karena yang mimpin bangsa ini ke depan ya sampean-sampean. Hari ini kalian jadi mahasiswa. 10 tahun yang akan datang, itu sudah ada yang PhD, doktor, sudah ngajar. Nanti membimbing generasi bangsa berikutnya. Bahkan ada yang profesor muda. Memang begitu bisa. Jadi memang dunia itu watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini kita ini ganti ya. Ya kebetulan aja saya sekarang di sini. Kebetulan dalam pandangan manusia loh. Kalau dalam kurikulum Tuhan itu tidak ada kebetulan. Karena semua itu sudah sesuai garisnya. Tapi pandangan manusia karena terbatas, maka iya ya ketepaan ya nepai.
Tidak ada yang kebetulan sesungguhnya. Tapi dalam pandangan manusia mungkin boleh jadi iya. Sehingga kata-kata kebetulan harus dimaknai sebagai sesuatu yang nisbi. Bukan yang hakiki. Karena yang hakiki semuanya tidak ada yang kebetulan, kan begitu. Nah ini. Lalu sampai pada hakikoh. Ini ihsan, ubudah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Kadang orang memahami apa sih ubudiyah itu? Ubudiyah itu ibadah yang sudah harian. Padahal maunya kalau disebut ubudiyah, ibadah yang sudah harian, tapi sudah dihayati sehingga meningkatkan kualitas seseorang menjadi mukmin yang sejati. Yang mukmin sejati itu nanti bisa mengantarkan dia ke tingkat hakikoh yang dia bisa ma'rifat billah. Berarti mahabbahnya sudah dilewati kalau di sini. Ini mahabbah di sini. Nah, nanti kita lihat berikutnya. Untuk meraih gimana? Untuk meraih mahabbah dan ma'iyah. Ada 3 hal. Yang pertama, muhasabah. Apa isinya muhasabah itu? Ya introspeksi dan evaluasi. Kita ini manusia itu tahu kok balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu paling tahu dengan dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Walaupun dia mengemukakan alasan-alasan bahkan 1001 alasan. Umpama dapat beasiswa. Laporan, dia menyia-nyiakan amanah. Padahal tidak sholat tahajud, ditulis tahajud. Tidak witir, ditulis witir. Umpama ini berarti menyia-nyiakan amanah. Tiba-tiba Allah membuka itu entah lewat mana. Ada sidak, ada kontrol langsung dari atasan. Laporannya ini, nggak ada bukti sampai tidurnya ternyata bangunnya 5:30. Kok katanya laporan tanggal sekian tahajud, ada lagi tanggal sekian. Ini gimana? Ketika ditanya begitu, orang itu sebenarnya tahu kok, iya aku salahnya nih. Tapi karena dia ingin mempertahankan beasiswanya, tidak mau dicabut, dia mesti alasan. Mohon maaf Pak, mungkin teman saya yang laporan waktu itu tidak tahu. Saya bangun itu jam 1, sampai jam 1 lebih 2 menit. Ngapain? Ya melek terus tidur lagi. Alasan itu. Walau alqa ma'adzirah. Sampai nanti di akhirat juga begitu. Cuman di akhirat ini, kalau nanti di akhirat kelak, itu mulut kita yang biasa berargumen, biasa berapologi, itu dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang diberi kesempatan bicara itu organ yang lain. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba tangannya dulu buat apa? Buat nulis sesuatu yang tidak real. Umpama begitu. Itu di tempat lain ada yang begitu, kalau di sini enggak. Ini rajin semua. Cuma kadang-kadang di segala sesuatu itu ada pengecualian. Semuanya rajin, kecuali yang tidak lah. Kecualinya yang pasti sedikit. Tapi mohon setelah ini nanti kecualinya ini jadi hilang gitu loh. Sehingga rajin semua. Saya lanjutkan. Jadi ada introspeksi, ada evaluasi. Ya apa ya saya begini. Lah introspeksi itu kadang-kadang serta evaluasi itu harus dibantu dari luar. Karena untuk melakukan introspeksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, itu jauh lebih sulit dibanding mengevaluasi orang lain. Sampeyan ndelok wong liya, arek iku mang laporan tok tahajud dievaluasi. Tapi mau evaluasi diri abot. Wis papa wis apik kabeh, menit tak apiki, api-api repot ini. Jadi ada introspeksi dan makanya di dalam agama kita itu ada media yang namanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kenapa? Karena sulit introspeksi dan evaluasi diri itu harus dibantu. Ada monitor. Mungkin sesekali teman sama dipanggil, ditanya, bener ta arek iku sregep? Oh nggih leres anak itu sregep. Berarti ada evaluasi dari pihak lain. Ini kok laporannya bagus semua, bener tak anak itu sregep? Karena takut dijawab sregep. Nggak usah takut, jujur saja. Kalau nggak sregep ya dijawab, saya nggak patah sregep. Cuman yang sregep laporannya. Nah kan beda. Aktivitas dengan laporan kadang sesuatu yang berbeda ini jadi masalah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, menghayati segala bentuk ibadah. Sehingga ibadah itu yang kita lakukan tidak hanya luarnya. Ini tadi saya jelaskan tadi itu. Yang ketiga, ada riyadhah dan mujahadah. Apa riyadhah itu? Riyadhah itu kalau dalam bahasa Arab makna aslinya itu berlatih. Makanya bahasa Arabnya olahraga itu riyadhah, riyadhah jasmaniyah. Ada riyadhah ruhiyah. Saya kasih tahu, Rek.
Allah itu menganugerahkan kepada kita manusia itu berbagai macam daya dan potensi. Syaratnya satu, harus dilatih. Dilatih itu diasah. Kalau tidak dilatih, tumpul. Orang yang cerdas, umpama dia terlahir dari keluarga yang memang cerdas, punya gen bawaan cerdas. Tapi asupan otak tidak pernah diisi. Baca buku males, diskusi males, mikir yang berat-berat males. Apa yang terjadi? Tumpul, karena tidak dilatih. Ada daya fisik. Seorang Lionel Messi itu punya bakat yang luar biasa. Tapi seandainya sejak kecil dia tidak dilatih kakinya, maka sulit bagi Messi untuk bisa melewati, ketika membawa bola, giring bola itu melewati sekian pemain musuh. Belum lagi CR7 umpama Cristiano Ronaldo atau siapa. Itu sampai hari ini terus latihan. Apakah kalau sudah jadi terus nggak latihan? Enggak. Ya dimarahi sama pelatihnya kalau dia nggak hadir di sesi latihan. Karena latihan itu penting sekali. Allah menganugerahkan daya hati. Tempatnya keimanan, ketakwaan yang dia harus di-upgrade. Kalau tidak pernah diisi, kita tidak pernah hadir di majelis-majelis begini, tidak ada yang ingatkan, tidak pernah watawasau bil haq, watawasau bis sabr bertumpul. Sehingga ini yang bahaya, melakukan keburukan, melakukan kesalahan dianggap sebagai kebenaran. Dan dia menganggap itu hal yang biasa. Betapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan, bahkan pacaran dengan pacarnya sampai nemen, goncengan ngalor ngidul sing sabuan begitu. Itu cerita ke temannya dengan bangganya. Gua kemarin habis nginep di villa. Mohon maaf. Ini dia melakukan dosa, tapi mohon maaf. Hatinya sudah tidak bisa memancarkan cahaya bahwa itu adalah sebuah dosa. Ini yang paling bahaya. Tapi kalau orang sering diisi, sering dilatih hatinya, itu melakukan dosa sedikit karena tidak pernah bohong. Sekali bohong, itu biasanya tidak bisa tidur. Ya Allah, saya tadi kok bohong ya. Aduh. Udah gelisah. Itu berarti pancaran kebenaran. Makanya Rasulullah tuh menyatakan sal dhamirok, tanyalah kepada hati nurani. Itu hati nurani siapa? Hati nurani orang yang masih betul-betul bisa membersihkan hatinya. Caranya lewat apa? Ya lewat watawasau bil haq, watawasau bis sabr begini. Berarti kalau sampean merasa bersalah ketika melakukan dosa, itu bagus. Jangan dihilangkan rasa salah itu. Karena apa? Karena rasa penyesalan dan rasa bersalah itu harus kita perbaiki. Mudah-mudahan ke depan saya tidak terulang lagi. Saya ingin memperbaiki diri. Itu berarti cara Allah membimbing kita. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ada riyadhah. Jadi riyadhah itu latihan tadi itu. Dilatih. Ada mujahadah. Berarti riyadhah dan mujahadah ini satu keterkaitan. Apa makna mujahadah? Mujahadah itu harus ada aspek sungguh-sungguhnya. Sampai latihan ini gak serius, ya oleh mek didik. Kuliah tidak serius, ya bisa lulus, ijazahnya sama, tapi dapat keilmuannya berbeda dengan yang tidak serius. Yang serius dengan yang tidak serius beda. Kalau soal nasib nanti jadi apa, itu sudah urusan Tuhan. Betapa banyak di dunia ini orang yang nanti bekerja atau profesinya tidak linear dengan jurusan yang dia ambil, itu bisa jadi. Karena rahmat Allah itu luas. Tapi juga ada orang yang linear, lempeng, juga ada. Sesuai S2 lanjut linear, S3 lalu jadi dosen di bidangnya, itu juga ada. Allah punya kebijakan. Yang kebijakan Allah ini memang kita bisa mengarah ke sana, menuju ke sana untuk mendownload rahmat Allah sehingga Allah menurunkan kebijakannya, tetapi itu semua hak prerogatif Allah. Maka itu tidak bisa protes. Tapi kalau Anda gagal di studinya, tidak dapat banyak di perkuliahannya, gara-gara kita sendiri, jangan salahkan Tuhan. Karena Allah sudah membuat suatu hukum yang namanya sunnatullah. Semua hukum sunnatullah itu berdasarkan atas ilmunya Allah. Sekali-kali Allah tidak memberlakukan sunnatullah, tapi mungkin kadang iradatullah atau qudratullah. Itu untuk orang-orang tertentu, ada inayatullah. Makanya di ayat Al-Quran ada ayat yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberi kekhususan kepada orang yang dikehendaki itu dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah. Jadi kalau kalian serius belajarnya, tidak usah berpikir. Kata-kata salah satu bunyai saya, guru saya itu begini.
Saiki sapa iso penting ngaji, sing penting sinau, sing penting ibadah isen temen. Gak usah mikir engko dadi apa. Yakinlah bahwa nanti pasti akan jadi apa-apa. Jadi begitu. Tapi tetap harus punya target. Artinya target itu begini, cita-cita. Kenapa? Karena manusia itu punya satu motivasi. Saya pengen begini. Mama kalian punya dosen yang diidolakan. Wah, dosen saya ini ngajarnya kok enak, kok ilmuannya kok mendalam, kok pinter sekali. Saya pengen seperti beliau. Lah ketika pengen, yang terjadi kesalahan banyak di kalangan pemuda saat ini itu mereka kepingin tok, ya apa cara, tapi tidak pernah berpikir bagaimana agar mampu mencapai prestasi seperti beliau. Bagaimana dulu perjuangannya, kan begitu? Karena prestasi yang kita miliki sesungguhnya tidak hanya untuk bangga-banggaan di hadapan manusia, tapi adalah seberapa besar prestasi yang kita miliki itu bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah ini, lanjut. Ini agak panjang, sampai jam berapa ini ngaji kita ini? Sampai jam 6 nih, Ustaz. Wah, lain sudah jam 6 ya apa? Bersambung tak? Ini masih masuk slide ke-6, padahal ada 4 slide lagi nih. Apa dipercepat aja? Dipercepat mawon. Ya wes. Soalnya khawatirnya tidak diundang lagi kan. Jadi makanya dipercepat saja. Kalau bersambung malah tidak tutup ilmunya nanti kan begitu. Jadi masih strategi meraih mahabbah dan ma'iyah itu yang harus kita lakukan. Pertama adalah takhalli. Ini kamen saya tidak tahu di perkuliahan kalian ada mata kuliah tasawuf atau tidak. Tapi ini masuk di pelajaran tasawuf. Ada takhalli, lalu meningkat tahalli dan terakhir tajalli. Apa itu takhalli? Mensucikan diri dan mengosongkan diri dari penyakit-penyakit hati. Termasuk perilaku-perilaku yang buruk. Karena perilaku yang buruk itu ya munculnya dari penyakit hati. Orang kalau hatinya bersih, maka perilakunya juga bersih. Karena perilaku itu adalah implementasi dari apa yang ada di dalam diri kita. Ini takhalli. Lalu yang kedua tahalli. Tahalli itu apa? Mengisi jiwa dan memperindah jiwa dengan meneladani sifat-sifat Allah. Itulah yang kata hadis Rasulullah, takhallaku bi akhlaqillah. Yaitu berhiaslah dengan akhlak-akhlak Allah. Yaitu berhias dengan sifat-sifat penghambaan. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Maka disitulah kita harus menebar kasih sayang. Allah punya sifat Ghafur. Maka jadilah orang yang pemaaf, tidak pendendam, dan seterusnya. Nah nanti kalau ini sudah dilakukan, maka orang akan sampai pada tajalli. Apa itu tajalli? Penyingkapan rahasia Allah dan pencerahan hati hamba-hamba yang soleh. Kalau pencerahan ini terus-menerus, maka orang ini masuk kategori muqarrabin, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Wah, kalau dekat dengan Allah, ya apapun yang sampean minta, bahkan belum minta sudah dikasih. Allah tahu yang terbaik bagi hambanya, kan begitu. Nah ini, lanjut. Maka, untuk menuju takhalli, tahalli, dan tajalli tadi, kita harus melakukan yang namanya maqamat dalam studi tasawuf. Maqamat itu pos-pos yang harus kita lewati. Ini nanti antara satu sufi dengan yang lain itu menempatkan pos ini bisa berbeda. Tapi secara umum saya ringkas ini. Pertama pos yang namanya taubat. Kalau orang mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk termasuk sifat-sifat yang tercela, maka maqam pertama taubat. Taubat itu apa? Kembali kepada Allah. Berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Nah setelah makom taubat, naik makom berikutnya, makom sabar. Di dalam sabar itu ada warok, ada zuhud. Bagaimana menjaga diri kita. Bukan hanya dari hal yang haram, tapi yang syubhat pun kita jauhi. Tahu syubhat ya? Syubhat itu yang meragukan antara yang haram dan yang halal. Kalau ini sudah dilalui, maka makom berikutnya sabar, makom berikutnya syukur. Kalau orang syukur, maka dia qanaah. Ini tidak usah dikasih soto, beda lagi nanti. Ada soto qanaah. Ada yang pernah ke sana? Masya Allah, luar biasa. Terkenal sekali ya. Memang soto qanaah itu murah ya. Berapa? 6.000? 7.000. 7.000 sudah sama minumnya kan murah. Sudah plus minumnya, plus kerupuknya. Pernah suatu ketika teman saya ke sana, Bu katanya plus minum, mana minumnya? Ya itu minumnya Mas, mana? Ya kuah soto itu kan begitu. Jadi kalau soto itu sudah plus minumnya. Tapi kalau beli lauk yang lain, ayam itu belum sama minumnya. Kalau kuah soto itu mesti sama minumnya. Saya lihat itu kan kalau
lanang piro? Wah, laki-laki bro, segone itu masya Allah sudah. Itu bisa sarapan sekali bisa sampai malam itu. Itu kalau yang tidak dapat beasiswa cukup makan sekali. Tapi karena kalian dapat beasiswa sehingga masih butuh makan yang siang sama malam. Karena duitnya kan lebih-lebih misalnya begitu. Guyon tidak apa-apa ya. Waktunya habis kok guyon. Syukur ada qanaah. Lalu ini mengantarkan seseorang pada makom berikutnya, ridho dan ikhlas, termasuk dalam menjalani kehidupan. Ini kalau sudah dilalui, maka makom stasiun berikutnya, makomnya, itu orang bisa ma'rifat billah. Lah, ini makom yang harus diusahakan. Ketika orang mengusahakan makomat ini, biasanya dia akan merasakan yang namanya ahwal. Ahwal itu kondisi jiwa. Kalau kondisi jiwa, itu fadl, itu anugerah dari Allah. Apa itu? Kondisi jiwa yang pertama, ketika orang berada di makom taubat, itu ada kondisi jiwa yang selalu muraqabah dan selalu muhasabah. Muraqabah itu selalu merasa dekat dengan Allah. Selalu merasa diawasi. Ini penting. Kalau orang selalu merasa diawasi, itu mesti baik. Saya ambil contoh sedikit saja. Umpama ada orang BRI dari jajaran yang pengawasan sampai umpama nginep di sini. Kalian tahu di kamar bahwa orang yang nginep di sini pasti sudah sampai gak wani macam-macam wis. Ini dievaluasi, ini orang yang nginep sini. Subuh itu biasanya bangun wis azan. Lek telat-telat tetap tahajud azan. Soalnya untuk bikin laporan tadi biar ada tahajudnya. Padahal kalau sudah azan sudah selesai tahajudnya itu. Enggak, itu tidak terjadi di sini. Di tempat lain mungkin ada yang begitu. Itu kalau orang yang nginep di sini, sampean selalu muraqabah, rasa muraqabah itu ada. Yakin, setengah telu tangi sampean. Orangnya lihat. Anak ini rajin ini. Coba rasa itu tetap dimunculkan. Lah kalau orang sudah muraqabah, merasa dekat dengan Allah, Allah selalu mengawasi. Itu tidak main-main. Dulu kalau saya sering mengibaratkan itu contoh di pondok itu, orang jamaah, santri jamaah. Takbir, kadang wis takbir cek ngitik-ngitik koncone. Sing kadang ngideki sikile lah. Di pondok ini biasanya. Lalu asalnya begitu dijawil temannya, ono ustad yang ditakuti, atau ono Pak Yai, langsung menang sudah. Gak wani. Atau ada Pak Yai di situ, saya menang mau duduk tok ini gak wani. Karena tahu ada Pak Yai di situ. Sehingga kalau konsep muraqabah itu ada atau tidak ada Pak Yai, itu tetap merasa ada Pak Yai di situ yang mengawasi. Ujiannya ada di mana? Ada di lampu merah itu. Lampu merah itu kan sekarang dipasang CCTV. Dulu tidak ada CCTV-nya. Tapi kadang ada orang yang lampunya merah tetap diterabas. Berarti dia tidak punya muraqabah sama sekali. Karena menganggap ya lampu itu hanya lampu, tidak ada yang tahu kok, saya lanjut aja. Begitu di depan ada polisi. Bapak tidak tahu ada lampu merah? Saya tahu Pak lampu merah. Yang saya tidak tahu kalau ada bapak di sini kan tadi begitu. Berarti muraqabahnya tidak muncul. Kalau muraqabah nanti gandangannya muhasabah. Dia selalu mengevaluasi introspeksi diri. Ibadah saya hari ini gimana? Perilaku saya hari ini gimana? Saya besok harus lebih baik lagi. Ini yang sering dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setiap malam sebelum beliau tidur. Makanya sampai beliau dawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kan begitu. Lalu ada khauf dan roja. Khauf dan roja itu dua rasa seperti ibarat dua sisi mata uang. Ada rasa takut akan siksanya, termasuk punya rasa harapan optimis. Ya Allah, saya kok masih begini ya. Ada harapan memperbaiki, mudah-mudahan ini diterima oleh Allah. Terus begitu. Nah, ini nanti akan memunculkan ahwal yang berikutnya, ada mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Karena ini sudah masuk. Berarti apapun itu selalu Allah, Allah, Allah. Kalau rasa cinta, maka ada rasa kerinduan yang mendalam, syauq. Kalau ada syauq, maka di situ ada ma'iyatullah, selalu ingin bersama. Maka di sini tidak bertepuk sebelah tangan sebagaimana ayat tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tapi kita juga berusaha kita selalu bersama Allah. Kayak kalian kalau mencintai seorang perempuan itu loh kan, kalau kangen pengen ketemu, kalau sudah ketemu itu ketemu seharian itu kayaknya rasanya baru 5 menit. Kok sudah harus balik ke asrama lagi umpama begitu. Itu di tempat lain ada yang begitu, di sini enggak, ya, enggak jauh beda. Ini contoh. Tapi bukan pengalaman saya loh, ini pengalaman temannya teman saya. Pengalaman teman saya. Lanjut.
ada al-uns, ada tumaknina. Kalau ini sudah dilakukan, ini kepada Allah. Allah ini bukan makhluk tapi khalik. Maka di sini ada uns, ada rasa kebanggaan, rasa kebahagiaan, sekaligus di situ ada tumaknina, ada ketenangan. Kenapa kok tenang? Karena tidak melakukan dosa. Orang yang bikin tidak tenang karena dosa-dosa kita. Di surat Ar-Ra'd itu ada ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah itu bisa membuat hati tenang. Itu bisa kita terapkan di mana-mana. Contohnya kalau orang bisnis, maka kalau bisnis itu jujur, tidak mengandung kecurangan, maka dia pasti tenang. Produk yang dijual benar. Tapi kalau ada yang tidak benarnya, mesti tidak tenang. Takut ketahuan lah, takut diretur barangnya sama pembeli. Apalagi sekarang musimnya jualan online. Itu pasti tidak tenang nanti. Nah, lanjut berikutnya, inilah nanti yang bisa memunculkan seseorang itu ahwalnya mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkap, berarti ada pencerahan. Lalu kalau sudah mukasyafah, ada musyahadah. Musyahadah itu persaksian. Persaksian, betul-betul menyadari dan di situ ada musyahadah. Lalu ada ma'rifat billah. Nah, ini sudah ahwal yang paling tinggi sudah. Makanya orangnya namanya al-arif billah. Jadi al-arif billah itu orang yang mampu mengasah hatinya. Jadi sekaligus akal budinya, akal pikirannya itu tidak lain semuanya itu adalah Allah. Kalau ingin mengenal Allah, ini makanya ada hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, kita harus bisa mengenal diri kita. Mengenal diri kita dimulai dari mana? Ya dari makom tadi, dari ahwal ini, muraqabah, muhasabah. Ya, kita harus tahu diri sehingga nanti bisa mengenal Allah. Lanjut, terakhir ini tadabbur ayat penutup. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi seperti saja jangan. Ada orang yang bermaksiat, ada orang yang bangga dengan maksiatnya. Gak usah niru-niru. Masih gayanya gak usah ditiru. Kenapa? Karena mereka itu melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Itulah orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasikun. Orang yang fasik itu maksiatnya, durhakanya kepada Allah itu jauh lebih banyak dibanding ketaatannya kepada Allah. Naudzubillah. Ya, ini jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup dengan kita berdoa bersama. Monggo, kalau ada yang mau tanya. Oke. Terkait tingkatan hamba dalam beribadah tadi. Tadi Ustaz mencontohkan Imam Hasan Al-Basri saja seperti itu. Menyampaikan kalau beliau itu belum sampai di tingkatan tertentu seperti itu. Kalau dikembalikan kepada kita, bagaimana cara kita itu menentukan kita berada di tingkatan tertentu seperti itu? Maka cukup hanya melakukan kompetensi ini tadi yang harus dilakukan atau ada istilahnya kompetensi lain yang harus dicapai seperti itu? Jadi begini, kita ini kalau mengukur diri kita, itu sebenarnya kita tahu posisi kita. Cuman itu tidak perlu di blow up atau diekspos ke luar bahwa tingkatan kita sampai seperti ini. Tapi tetap orang itu tidak boleh merasa paling baik di antara teman-teman yang lain. Jadi kalau kita melihat jawaban dari seorang Imam Hasan Al-Basri, itu menunjukkan sisi ketawaduan beliau. Tapi yang mengakui itu orang-orang bahwa ibadahnya Imam Hasan Al-Basri, keilmuannya itu sudah luar biasa. Tapi beliau tidak mau kemudian mengatakan, aku sudah mencapai level ini. Tidak mungkin lah. Karena memang jelas ayatnya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Yang menilai ketakwaan seseorang itu hanya Allah yang paling tahu. Tugas kita adalah ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi mastata'tum fattaqullaha mastata'tum itu yang haqqa tuqatih itu pokoknya terus-menerus memperbaiki. Sampai pada level-level itu. Dan kita ini bisa tahu kok. Cuman itu tadi, untuk mengakui kalau kita ini masih banyak kekurangan, itu kadang-kadang sulit untuk melakukan introspeksi diri. Maka butuh masukan.
Tapi untuk kualitas, makanya saya lupa Sufi Abu Bakar Asyibli kalau tidak salah itu ya. Itu mengatakan begini, orang itu kalau ingin lihat kualitas kehambaannya di hadapan Allah, itu tidak usah lihat tolak-tolak, cukup lihat kualitas sholat kita. Saya bisa mengukur sholat saya, mulai takbiratul ihram sampai salam, itu berapa persen ingatnya kepada Allah. Itu tahu. Tapi kalaupun seumpama saya dari awal sampai akhir 50% lebih, saya tidak boleh kemudian pede mengatakan kepada teman-teman yang lain, "Rek, sembahyang sih khusyuk kayak aku." Lu gak oleh. Tapi tetap penilaian pada Allah. Kita hanya melakukan sesuatu ikhtiar yang secara zahir sekaligus melatih batin kita, gitu loh. Nah, kalau ditanya, apakah tadi itu langkah-langkah ini hanya terkait dengan teorinya seperti ini? Nah, untuk prakteknya inilah yang kelompok-kelompok toriko itu mana ada toriko yang muktabaroh, yang memang sudah diakui kredibilitasnya, termasuk guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu yang kadang-kadang bisa membimbing orang. Kenapa? Karena kita ini kadang butuh orang yang menunjukkan jalan. Kalau kita jalan sendiri, ya itu nanti kita butuh guru. Lah guru itulah yang menunjukkan jalan. Nah, kalau dalam toriko itu guru namanya mursyid gitu loh. Kalau dalam di kuliah gurunya namanya dosen. Walaupun dosen itu bukan satu-satunya sumber belajar, Anda bisa mengambil sumber belajar dari yang lain, tapi dikonfirmasi oleh dosen. Makanya jadi dosen juga yang harus pas, harus benar, harus tahu ngambil keilmunya dari mana, kan begitu. Jadi kembali lagi ke jawaban Imam Hasan Al-Basri tadi, bahwa itu jangan difahami secara letterlek, berarti beliau belum sampai level itu. Boleh jadi sudah sampai, tapi karena tawaduknya beliau. Sama kayak begini, doanya Abu Nawas yang terkenal dalam syair I'tiraf itu, Al-I'tiraf, Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu jangan difahami secara literal. Literalnya begini, ya Allah, saya ini tidak pantas sebagai penduduk di Jannatul Firdaus. Tapi saya juga tidak kuat masuk neraka. Iki wong iki karepe piye sih? Dikon mlebu swarga gak gelem. Karena merasa tidak pantas. Tapi mlebu neraka ya gak kuat. Terus karepe ndek endi? Ini bentuk sebuah ketawaduan di hadapan Tuhan bahwa saya ini hamba yang sangat lemah, banyak dosa, sehingga yang saya harapkan hanya rahmat-Mu ya Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah menjelaskan juga, orang itu masuk surga di akhirat kelak itu bukan karena amal yang dia lakukan, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang demikian luas. Karena kalau dihitung Mas ya, orang ibadah sekian tahun, dikalkulasi, itu tidak nutut untuk membayar surga. Makanya sehingga tadi kembali ke pembagian Ibnu Sina tadi yang 3 tadi, kalau hanya mengharapkan pahala, maka ini sesungguhnya berat. Maka yang kita harapkan ini karena cinta. Kalau kita karena cinta, maka diharapkan di situ rahmat Allah betul-betul turun. Kalau rahmat Allah itu turun, wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu, maka di segala hal insya Allah kita akan diberi kemudahan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, download rahmat Allah itu dengan cara apa? Dengan cara 2 hal. Jadi 2 hal download rahmat Allah itu. Pertama, bersegera melakukan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Termasuk memperbanyak amal-amal soleh. Sudah perbanyak saja amal-amal soleh. Nanti jangan berpikir diterima atau enggak. Pokoknya amal baik lakukan. Enggak usah berpikir panjang. Ada sesuatu kebaikan, berlomba-lombalah, cepet-cepetan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama, dan seterusnya. Ada pertanyaan lain? Masih belum puas? Ada tanggapan? Iya. Monggo. Kalau untuk menghindari sikap ujub seperti itu, kan kadang lebih berbangga diri gitu atas yang sampai ini. Sampun? Ini ujubnya ujub bahasa Arab ya, bukan ujub Aremaan ya. Kalau ujub Arema kan beda ya. Apa kalau ujub Arema? Bojo jadinya. Al-ujbu atau ujub. Ujub itu rasa bangga terhadap diri sendiri yang lalu kemudian kadang-kadang langsung muncul sifat takabur.
merasa lebih baik dari orang lain. Ana khairum min, padahal ini kan tidak boleh. Jadi begini, tadi kalau dalam 3 hal tadi, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Maka sifat yang pertama ini, yang takhalli ini, kalau sifat itu muncul, itu pertama harus kita pahami bahwa itu manusiawi. Tapi yang tidak boleh, kalau tidak ada usaha untuk menghilangkan itu. Ya apa caranya? Dikikis secara perlahan. Nah, cara mengkikisnya gimana? Ya kita sering mengikuti upgrade untuk bagaimana mengupgrade ketakwaan kita, mengikuti majelis-majelis ilmu seperti ini. Semakin kita banyak bertemu orang, itu kadang-kadang semakin terbuka wawasan, kita merasa semakin kecil karena melihat orang lain, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada ternyata orang yang lebih pintar dari kita. Kadang orang ujub itu kalau menutup diri, dia tidak terbuka, tidak membuka diri kepada orang lain, sehingga merasa seakan-akan dirinya sudah yang paling tahu, yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling prestasi. Padahal di luar sana masih banyak yang di atasnya dia. Itu caranya riyadhah tadi, ini tidak bisa lepas dari riyadhah. Lah riyadhah itu kalau mau sukses harus mujahadah. Makanya di Al-Quran itu wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jahid itu berjuang, termasuk mujahadah itu secara serius. Kalau kita tidak ada usaha serius untuk menghilangkan sifat ujub dalam diri kita, ya dia akan kembali lagi. Tapi serius, itu terkikis. Kalau sampai kok ujub itu belum selesai, Israel keburu mencabut kita, karena diperintah oleh Allah umpama, maka rahmat Allah akan turun. Kenapa? Karena kita sudah melakukan riyadhah dan mujahadah untuk menghilangkan ujub itu. Tapi jangan khawatir, itulah manusia. Justru disitulah yang meningkatkan levelnya manusia kalau dia sudah berhasil. Makanya manusia itu kan levelnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Atau bisa lebih rendah dibanding setan. Asfala safilin. Tapi bisa ahsani takwim, kan begitu. Kenapa? Soalnya malaikat itu tidak punya sifat ujub. Malaikat itu hanya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, hanya melakukan apa yang diperintah. Karena tidak dibekali dengan nafsu, tidak dibekali dengan syahwat. Nah kalau sampean, kita. Makanya kalau kita mampu memanage ini, lalu sampai pada tingkatan tertentu, min auliyaillah, ini orang-orang pilihan. Nah nanti tinggal jalurnya jadi wali itu kan macam-macam. Ada yang jadi wali itu fadhol, anugerah, majdzub, wali jazab, langsung diangkat. Ada yang wali itu jalurnya karena ilmu. Karena ilmunya luar biasa, sehingga dengan ilmu itu dia bisa mengambil hikmah, sehingga orangnya mukasyafah, musyahadah, ma'rifat billah, maka terangkat derajatnya menjadi wali Allah. Begitu. Jadi jangan khawatir. Saya ingin cerita satu hal, sedikit saja. Saya pernah diceritani guru saya. Mungkin ini closing statement. Karena sudah lebih setengah jam ini. Imam Al-Ghazali. Jadi kalian yang dapat beasiswa itu jangan khawatir. Imam Al-Ghazali itu ternyata dulu ketika sekolah, ini kata guru saya cerita ini, itu juga dapat beasiswa. Karena Imam Al-Ghazali itu orang tidak mampu. Kata yang memberi beasiswa, prestasimu harus bagus. Karena kalau prestasinya tidak bagus, beasiswa saya cabut. Akhirnya Imam Al-Ghazali itu serius. Belajar serius untuk mendapatkan beasiswa biar terus jalan, tidak dicabut. Sampai jadi orang yang pinter, alim luar biasa. Beliau umur 22 tahun sudah menjadi rektor di Madrasah Nizamiyah. Kalau sekarang ya mungkin sudah profesor umur 22. Belum 30 tahun. Nah, sampai beliau mentok, beliau seorang filosof, sampai mentok ketika terjadi perdebatan dengan para filosof yang lain. Akhirnya beliau menulis kitab Tahafutul Falasifah. Sampai akhirnya beliau uzlah. Nah, setelah uzlah, beliau menulis sebuah kitab karya monumental yang berjudul Ihya Ulumuddin. Salah satu tulisan beliau itu begini. Ilmu itu adalah milik Allah, yang semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Imam Ghazali itu pernah mengalami suatu masa yang tingkat keikhlasannya itu, ya masih belajar itu ketika jadi mahasiswa, ketika sekolah, itu masih karena beasiswa. Kalau IPK saya tidak sampai 3,75, 3,8 nanti dicabut, saya harus serius belajarnya. Itu begitu, pernah. Tapi seiring berjalannya waktu, itu sedikit-sedikit hilang. Tapi pernah mengalami itu. Artinya apa?
Jangan berkecil hati. Jangan sampai sekarang saya ingin menghilangkan ujub. Engkau dhisik, tidak apa-apa, ini proses. Tapi jangan diterus-teruskan gitu loh. Yang tidak boleh itu kalau keterusan. Allah kamu gini aja tidak bisa, saya ini yang paling bisa gini. Lalu muncul sikap sombongnya, lalu dengan kesombongnya muncul arogansi keilmuannya, itu tidak boleh. Tapi kalau itu ada, itu manusiawi. Tapi tetap diarahkan, semua dikembalikan kepada Allah, maka arahnya ke sini tadi. Ada mahabbatullah, ada ma'iyatullah. Kalau kita mengarah tadi itu, fase-fase ini kita lalui, nanti ada saatnya. Nah, nanti saatnya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang di usia berapa, dia sudah mencapai level ini, ada yang... Tapi harus ada usaha. Jangan sampai selama hidup kita ini, kita hanya pada level yang paling bawah. Yang hanya level pada takut siksa tadi, kalau level yang dibikin oleh Ibnu Sina. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga kita betul-betul ditakdir sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, termasuk anugerah nikmat ilmu dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, yassir wa la tu'assir. Yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syukran ala ihtimamikum. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.